Baiklah, kita mulai saja. Untuk video tutorial minggu ini, kita akan mulai dengan materi HLOOKUP dan VLOOKUP. Dan untuk soal latihannya, kita bisa ngambil dari soal yang sebelumnya tentang penggunaan if, yaitu tabel toko sembako ini. Jadi bisa digunakan lagi, tinggal diedit posisi tabel bonus dan tabel barang yang dimodifikasi seperti ini. Di bagian kolom sini, yang diberi warna hijau itu yang akan kita kerjakan minggu ini, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Untuk penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, kita perlu menyediakan dua buah tabel referensi. Yang tabelnya berjejer ke samping seperti ini. Ini untuk rumus HLOOKUP, horizontal, mendatar. Sedangkan yang di bawah sini, tabel yang bentuknya seperti tabel pada umumnya, itu menggunakan fungsi VLOOKUP karena nilai yang dilihat itu secara vertikal atau menurun, sedangkan yang HLOOKUP ini mendatar atau horizontal. Jadi di sini sudah saya sediakan tabel yang sudah dikosongkan. Jadi kita hanya akan mengerjakan harga per item dan bonus saja. Sebelum kita mulai mengerjakan, mungkin saya akan mencoba menjelaskan sekilas tentang fungsinya itu. Nah, HLOOKUP dan VLOOKUP ini hanya memiliki sedikit perbedaan. Jadi pada dasarnya HLOOKUP ataupun VLOOKUP itu akan mengambil nilai dari tabel referensi atau tabel array. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ketik di rumus, maka dia akan muncul namanya tabel array. Tabel array adalah tabel referensi kita, tabel yang sudah kita sediakan untuk diambil nilainya. Nah, perbedaan paling mendasar antara tabel HLOOKUP dan VLOOKUP itu di posisi perbedaan paling mendasar HLOOKUP dan VLOOKUP itu paling terlihat di kolom dan baris. Kalau VLOOKUP itu tabel referensinya seperti tabel pada umumnya, sedangkan di HLOOKUP itu terbalik. Yang harusnya kolom berubah menjadi baris, seperti di contoh ini, kolom nomor menjadi baris, kode barang menjadi baris, bonus menjadi baris. Sedangkan yang harusnya tadinya datanya itu per baris menjadi per kolom. Jadi itu perbedaan paling mendasar untuk HLOOKUP dan VLOOKUP. Dan untuk rumusnya, dua-duanya sama, komposisi rumusnya. Yang membedakan hanya bagian depannya saja, satunya HLOOKUP, satunya VLOOKUP. Dan di bagian dalamnya dimulai dengan tanda buka kurung. Nah, yang pertama ini sel nilai, yaitu nilai yang kita ambil untuk perbandingan. Seperti biasa, pasti di bagian depan selalu ada perbandingan, sama seperti fungsi if. Kemudian titik koma atau koma, tabel referensi. Nah, tabel referensi ini di sini adalah tabel array. Tabel referensi atau tabel array adalah yang dimaksud ini, tabel bonus atau tabel barang. Kemudian titik koma, baris keberapa yang diambil atau kolom keberapa yang diambil. Kalau di sini untuk yang HLOOKUP, baris keberapa yang diambil. Kalau di VLOOKUP, kolom keberapa yang diambil. Jadi semisalnya di sini kita ingin mengambil harga per item, maka sel nilai yang kita bandingkan adalah di kode barang tadi. Jadi setelah buka kurung, kode barang, kemudian kita blok tabel referensinya atau tabel array, titik koma, baris atau kolom keberapa yang kita ambil. Kalau harga per item, di sini memang dia kolom keempat, tapi karena kita bloknya itu dari kode barang, maka dia dihitung sebagai kolom ke-3. Maka titik koma 3. Kemudian yang terakhir, titik koma nilai benar atau salah, true atau false. Bisa juga digunakan 0 atau 1. Jadi kalau kondisinya true, maka diisi dengan 1, titik koma 1. False diisi dengan titik koma 0. Umumnya yang digunakan adalah false atau 0 karena
kondisi false atau null hanya mengambil nilai saja tanpa memperdulikan kondisi si tabel referensi atau tabel array. Sedangkan kondisi true atau 1 itu mengharuskan kolom atau baris pertama tabel referensi atau array harus berurutan nilainya secara ascending, jadi dari nilai yang kecil ke besar. Nah, kalau kondisinya seperti itu, untuk tabel referensi seperti ini, itu bisa menggunakan nilai true atau kondisi true. Karena di di kolom pertama, nilainya ini kan sudah berurut secara ascending, dari yang kecil ke besar. Sama halnya juga di tabel bonus, nilainya sudah diurut dari yang kecil ke besar. Cuma untuk menghindari kesalahan, gunakan saja kondisi false atau null. Jadi kita coba saja di sini harga per item. Itu kan kita dapatkan dari tabel barang. Selalu dimulai dengan tanda sama dengan VLOOKUP. Jadi kalau menurun seperti ini, VLOOKUP vertikal, buka kurung. Nah, di sini ada dikasih tahu lookup value-nya, nilai yang ingin kita bandingkan itu adalah kode barang. Kalau di sini C8 titik koma, tabel array. Tabel array adalah tabel referensi kita di sini. Untuk tabel referensi atau tabel array, usahakan menjauhi si judul dari tabel dan baris pertama yang tidak digunakan. Usahakan untuk menjauhi baris pertama dan kolom judul. Jadi kita hanya menseleksi di bagian isi yang diperlukan. Karena kalau misalnya kita seleksi juga di kolom nomor, maka si kode barang ini tidak dideteksi. Sebagai contoh, kita blok termasuk kolom pertama, titik koma, kolom index number itu adalah kolom keberapa. Di sini kita kolom ke-4 karena yang pertama ini diblok juga. Kemudian yang terakhir diisi dengan false atau null, tutup kurung. Nah, nilainya not available. Karena kalau misalnya kita blok dari yang paling pertama di sini, nilai pembanding di sini kode barang akan dibandingkan dengan kolom nomor. Dia tidak membandingkannya dengan kode barang. Untuk menghindari kesalahan, mari kita blok dari kode barang. Jadi tidak dari judul, langsung diisinya. Titik koma, kolom index number, berarti kolom ketiga, kolom pertama, kedua, ketiga, titik koma, 0. Maka akan didapatkan MN003, harga per itemnya adalah 9.500. Kita coba tarik ke bawah. Nah, kenapa yang benar hanya 3 baris pertama? Karena di fungsi lookup ataupun VLOOKUP di sini pada tabel array harus dikunci seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, supaya nilai yang kita pilih atau kita cari tidak bergeser, maka harus dikunci. Kalau tidak, dia akan bergeser ke bawah seperti ini. Mari kita coba ulangi dari sini. Table array, mulai dari kode barang, langsung tekan F4, maka dia akan langsung mengunci area tersebut. Titik koma, kolom ketiga, titik koma 0. Kalau sudah dikunci, ketika kita tarik ke bawah, nilainya akan benar. Kemudian kita lanjut di kolom bonus. Ini menggunakan rumus lookup, yaitu horizontal atau menyamping, mendatar. Lookup value-nya sama, kita lihat menggunakan kode barang, titik koma, table array,
kita seleksi tidak dari sini, tidak dari nomor, tapi dari kode barang. Kemudian dikunci dengan tekan F4. Titik koma. Row index number. Nah, kalau tadi kan kolom, ya ini row, baris. Baris keberapa yang nilainya ingin kita ambil? Kalau di sini kondisinya adalah baris ke-2, baris pertama, baris ke-2. Titik koma, range lookup-nya sama, set 0 saja. Kalau kita tarik ke bawah, maka dia akan benar seperti ini. Jadi untuk video tutorial kali ini kita hanya akan membahas tentang penggunaan fungsi lookup dan VLOOKUP saja. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Sekian sampai di sini, sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya.